sosialisasi ya gitu ya kepada masyarakat ya mengenai sampah kalau itu ya. Iya. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kamar Pergerakan. Alhamdulillah di sini kedatangan sahabat dari Aceh ya. Kemarin sudah sama host siapa? Host Bang Ogut. Nah, alhamdulillah sekarang bisa berkolaborasi lagi dengan saya terkait pembahasan ya sharing seputar fenomena yang hari ini sedang ramai ya Bang. Terkait ya mungkin pembahasannya adalah subjektivitas masing-masing terhadap realita hari ini. Kan di negara demokrasi itu ya bebas lah menentukan pendapat dan mengeluarkan pendapat sendiri terhadap ya entah itu kebijakan pemerintah, terus perubahan sosial di masyarakat, terus perubahan diri, ya apapun itu ya bebas lah gitu ya Bang, selagi itu tidak melanggar norma-norma yang ada gitu ya Bang. Nah mungkin untuk saat ini kita nanya ke Abang Acun dulu ya terkait ya fenomena saat ini yang sedang trending gitu ya Bang, terkait apa yang trending sekarang menurut Abang itu. Sekarang sebenarnya lagi rame-ramenya mural sih ya. Oh, mural yang di dinding kan, yang di poster, di cat, di tembok kan. Sebenarnya itu salah satu apa ya, kritikan lah untuk pemerintah sekarang, di mana mural tersebut dilarang. Gimana bentar gini Bang. Ya bagi Abang itu mural tersebut adalah sebuah vandalisme ataukah ya sebuah seni atau ya seni anak-anak seniman Bang. Bagi Abang itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau anak-anak seniman ya nggak mungkin kan menyoret-nyoret dinding di jalanan gitu kan. Seharusnya kan dia mengekspresikan kepada lebih kepada karya gitu kan, seni, lukisan yang estetik gitu kan, yang menarik dipandang, atau ada daya jual yang lebih gitu. Kalau mural-mural sekarang yang terjadi saat ini lebih kepada ini sih sebenarnya merusak lingkungan. Maksudnya yang sedang ramai saat ini itu kan yang gambar kritikan itu bagi Abang itu merusak lingkungan atau gimana? Ya. Yang mana itu yang merusak lingkungan itu yang tebang pohon sembarangan sehingga pada akhirnya ya pohon-pohon hilang gitu di hutan. Ya, sehingga ya terlihat di atas itu kayak mural gitu Bang. Apakah itu mural yang Abang maksud ataukah gimana Bang? Ya, maksudnya mural-mural yang di cat di tembok gitu kan, kan itu kan mengganggu suasana yang keindahan alam gitu kan, dimana mural-mural tersebut malah macam-macam lah kan bentuknya kan. Ada yang nggak enak dilihat ataupun yang kurang menarik gitu kan. Coba mural-mural yang indah gitu di taman atau di apa kan, buat ajang buat spot foto gitu kan. Kan ini muralnya yang yang nggak jelas gitu. Tapi kalau misalkan lihat kemarin di berbagai media ya Bang, ada gambar yang mengkritik pemerintah. Itu bagi Abang apakah sebuah seni ataukah sebuah yang merusak estetika yang ada di ruangan publik, fasilitas publik maksudnya? Nah, kalau masalah itu sebenarnya lebih kepada manusia ya, di tengah pandemi saat ini, di mana masyarakat ataupun orang-orang pinggiran gitu kan lebih mengekspresikan, mengeluarkan emosionalnya ke mural-mural tersebut. Karena sudah mungkin ya masyarakat sudah capek dengan kebijakan pemerintah saat ini, kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan.
Ya mungkin pandangan masyarakat atau pandangan abang ya seperti itu. Berikut pun mungkin kenapa pemerintah saat ini itu mengeluarkan kebijakan tersebut karena ya dengan landasan ya sayang terhadap masyarakat gitu. Tetapi kan di sisi lain bisa dilihat yaitu sebuah kebijakan yang menekan gitu, yang menekan ya kaum mustadafin lah kalau kita yang sering kita sebut. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya di sisi perspektif mata kita sendiri ya, pribadi saya lebih mengedepankan secara ini ya kebersihan lah, maksudnya jangan sampai itu yang bikin moral ketangkep, itu kan lebih bahaya kan sekarang takutnya gitu kan salah ngomong segalanya dibatasi kan gitu. Jadi, ucapan juga harus dijaga sekarang lagi keadaan genting sekarang kan negara demokrasi ya tuh bang. Iya demokrasi tapi banyak juga yang masuk Polres tuh mana kan takut dijemput gitu kan, itu yang sangat kita khawatirkan sekarang. Takut ada tukang bakso ya takut ada yang bahasa Acehnya bahasa gayanya kibus tuh, ada yang ngedengerin. Ada intel ya bang. Ada intel. Jadi kita itu memang sih teman-teman saat ini ya bagi saya juga ketika melihat realita hari ini masyarakat ataupun siapa yang ketika mengeluarkan pendapat yang sifatnya mengkritik itu ya bagi saya yang pendapat saya ya cukup apa namanya bang, cukup harus hati-hati juga lah ya bang, karena ya ada undang-undangnya juga, apalagi ketika kita bermain media sosial, ketika mengeluarkan pendapat ya itu benar-benar harus teliti juga, harus di cross check kembali ketika mengkritik gitu. Ya memang ya bagi saya juga emang seperti itu sih bang. Demokrasi serasa ya kembali lagi ke zaman orde lama ya. Setiap rumah punya memang yang saya rasakan memang seperti itu juga sih bang. Tapi lah entah terlepas dari itu ya mungkin pemerintah juga sedang mengupayakan dengan kebijakan tersebut. Nah, ya tujuan nama nyaah lah ke masyarakat gitunya. Mudah-mudahan untuk kepentingan masyarakat juga ya, kan. Mudah-mudahan kepentingan masyarakat ya. Amin ya bang. Amin. Mudah-mudahan kita diperhatikan sama masyarakat. Gitu. Dilihatlah orang-orang yang di bawah kan. Itu apalagi kan sekarang orang-orang menengah ke atas atau orang-orang menengah gitu sedang turun ke menengah ke bawah gitu ya sekarang. Mudah-mudahan mereka bangkit lagi gitu. Karena ya dampak daripada pandemi apalagi ya PPKM. Mudah-mudahan PPKM juga udahlah cukup lagi, panjang-panjang lagi kan. Bagi abang gimana PPKM sekarang menurut abang gitu dengan adanya PPKM? Sebenarnya PPKM itu menurut saya ya sudah jauh beda sama ini sih kemarin PSBB ya. Kan sebelumnya PSBB kan yang diterapin, terus kembali lagi ke PPKM. Sebenarnya masyarakat tetap sih mengerjakan setiap aktivitasnya kan. Cuman kan di situ kan dibatasin kegiatannya, kan pembatasan skala besar gitu. Aku lupa lagi bang. Gimana ini? Udah lama itu tahun 2020 ya kalau nggak salah. PPKM juga perpanjangan itu aku lupa lagi lah, nggak terlalu merhatiin, yang penting ya udahlah. Jadi PPKM itu tetap aja rame ya, tapi kita harus menjaga protokol kesehatan juga, dimana kan sekarang variasi virusnya ada yang baru lagi kabarnya kan, tapi kita nggak tahu atau benar apakah itu hoax kan. Dan sekarang kan media tuh sangat gencar-gencarnya kan, semua diliput, dikeluarkan untuk sampai orang yang di rumah juga kan sampai mengeluarkan ekspresinya kan. Saking jenuhnya di tengah pandemi sekarang. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah pandemi juga. Udah jenuh, udah capek kayak gini terus kan. Pendidikan online semua kan, semuanya serba online. Ya bang, saya juga kemarin malam pernah nonton
yang berjudul Selesai. Aktornya itu ada Ariel Tatum, Ariel Tatum, ya, Anya Geraldine, terus Gading Martin. Wis. Itu ada percakapan yang mana orang tua si Gading Martin itu ya nonton televisi yang isinya berita tentang COVID-19. Katanya teh cina zaman dulu ibu mah dulu gak sering-sering banget ngobrolin berita, cuman sehari sekali itu ya mereka ya nggak terlalu khawatir lagi gitu karena apa namanya karena terlalu sering melihat berita-berita yang memang negatif kan sebutnya. Jadi kekhawatiran masyarakat itu ya meningkat. Iya. Meningkat. Jadi bahasa Sunda ngaruas ya kemana-mana teh gitu. Cieun, sararieun. Kalau kata orang Sunda mah gitu kan, Bang. Gak tahu kalau kata orang Aceh mah gitu. Tapi gimana? Ya Bang gimana? Gimana sok kumaha? Iya. Ya bagi saya itu pendapat kalau bagi saya ya jangan terlalu sering mengekspos berita COVID lah. Iya. Gitu. Ya yang positif aja, tapi yang positifnya jangan positif COVID gitu. Ya kayak yang entertain buat masyarakat, berita-berita yang ya sifatnya yang memberikan informasi yang ke masyarakat itu lah ya bukan edukasi, terus ya gak mengkhawatirkan masyarakat lah, sehingga imun masyarakat terhadap psikisnya itu ya meningkat gitu, kuat lah itu, karena ya penyakit dengan psikologi menurun yaitu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, Bang. Sangat drastis itu, sangat perpindahannya kan sangat jauh gitu kan, yang awalnya bebas itu kan keluar nggak ada nggak ada larangan gitu kan. Sok mau pulang subuh juga sok bebas. Kan ini jam 8 udah sekarang di studio ya sekarang. Sekarang di studio aja ngeramnya sekarang sampai bertelur berapa telur. Ada pusing nggak tahu udah pusing ya, kita udah pusing banget ya sama keadaan sekarang ya, memang ya gak mau ya gitu. Memang ya kita harus patuh dan taat gitu, sami'na wa ata'na lah itu kepada ulil amri gitu, kepada pimpinan ya, memang walaupun pahit gitu ya Bang, tetap harus dijalani lah ya, tapi memang meskipun bertelur di studio terus kapan tasnya tuh. Jadi menurut Mang Jajang nih, kalau Mang Jajang asli dari mana tuh? Dari Hilir kalau bahasa orang Garut, dari Garut. Dari Garut ya. Di Garut gimana di perkembangan di Garut sekarang? Masalah COVID ataupun apa gitu? Sebetulnya sih sibuk apa Mang Jajang sekarang? Ini pertanyaannya sibuk. Iya, sibuk natas. Ini pertanyaan sibuk atau nungguin turun natas bagaimana? Nah ya Bang, ini kayaknya ada dua nih ya. Ada keadaan, terus ada kesibukan ya. Nah mungkin jadi sekali ngomong sekali ngomong ada dua pertanyaan ya Bang. Oke. Keadaan di Garut itu ya acuh tak acuh lah Bang, acuh tak acuh gitu terhadap COVID-19 ini itu Bang. Ya mereka itu ya karena tekanan dengan keadaan ya mereka patuh dengan ya kebijakan pemerintah, tapi ya tetap aja gitu yang kalau misalkan di kampung mah ya berkerumun gitu, berkerumun kayak gitu ya, berkerumun karena ya mereka ya cuek lah gitu, karena menganggap COVID itu ya hal yang ya biasalah, jangan terlalu dikhawatirkan lah bahasanya itu. Terus ya kesibukan saya sekarang di sini gitu Bang, di sini mengabdi lah. Mengabdi kepada diri sendiri. Itu penentuan menetas. Apa itu maksudnya menetas Bang? Kok ada keluar kata-kata keluar menetas gitu? Ya kan tadi sibuk nunggu perkaramu kan. Udah harinya mana? Ini
Jadi kayaknya efek jarang keluar ya bang, Udah jenuh. efek mematuhi protokol Iya. kesehatan sehingga ya kita bertelur gitu di sini. Ya kan biasanya kan setiap minggu tuh pasti ada weekend liburan lah, keluar lah. Sekarang mah setiap hari ya weekendnya. Sekarang nungguin bensin dulu kan. Nungguin bensin dari pom bensin. Kan udah ada duit. Oh iya iya. Oh ya. Aduh, ini kayaknya ini gara-gara protokol kesehatannya udah lama gitu. Udah berapa tahun sih bang? Kopi itu dari bulan Maret ya, Maret. Hampir 2 sih. 2 tahun atau setahun bang? Hampir 2. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahunnya. Belum anniversary pertama udah ya kemarin. Dan paling nunggu tahun depan lagi anniversary-nya, anniversary COVID-19. Ya sebetulnya sih sudah mumet lah ngobrolin kopi di mana-mana kopi gitu. Ya. Menurut abang buat apa namanya supaya tidak terlalu khawatir lah, terlalu jenuh dengan keadaan saat ini, apa sih bang yang selalu abang lakuin? Iya sebenarnya pasti semua orang pasti jenuh kan dengan keadaan kayak gitu, tapi kita harus ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah, yang produktif, dimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tengah pandemi kayak gini ya berfaedah gitu loh bang, istilahnya kayak apa bongkar-bongkar motor lah apalah gitu, baca buku, diskusi lah gitu kan kan itu produktif kan. Bongkar motor, saya baru bongkar motor kemarin, aduh. Abang buka bengkel ya? Bengkel jalanan. Oh bengkel jalanan. Kan sekarang tapal ban udah online juga kan. Aduh iya ya bang. Ada panggilan kemarin. Dalam lumayan berapa ya. Gitu sih yang berfaedah lah intinya, jangan kita melihat di sisi yang positif lah. Jangan melihat di sisi yang positif. Ya maksudnya astagfirullahaladzim. Jangan yang negatif gitu maksudnya. Oh iya. Ya udah belum makan udah 5 bulan. Oh iya. PPKM. Oh iya tadinya abang pengen panjang wae mau beli ini apa nasi goreng juga tutup wae. Iya bang, sekarang aku bingung ya bang. Udah keadaan udah malam gitu, terus lapar, keluar gak ada yang jualan. Jadi kita bilang main garam aja, 1 garam cukup lah. Iya. Sampai Oktober nanti. udah ada jelas. Ngerokok ya? Biasa bang, berapa dulu lah bang. Aduh, seru juga ya ngobrol-ngobrol sama abang udah. Aduh. Nanti main lah ke Aceh kita. Boleh bang, saya pengen ganja. Bukan ganja bang. Apa? Sama aku siapin di sana. Tapi awas, denger BNN nanti diangkat Mang Jajang. Maaf ya bapak-bapak BNN. Kita cuman banyo. Ya, pengen jadi ini sih. Pengen apa? Pengen banyak usaha gitu sekarang tuh. Pengen bangun usaha kan. Pengen ngerintis kedai lah nanti insya Allah tahun-tahun depan udah bisa kan, kalau seandainya udah normal kembali pengen buka kedai sendiri. Nah, kan soalnya kan kalau buka kedai sekarang gimana bang? Kan PPKM sekarang. Ya kan nanti tahun depan. Kan ada planning kan, target. Gimana kalau misalkan terus COVID? Oh jangan didoain terus COVID lah. Iya. Karena udah pada divaksin ya. Kasihan kan masyarakat juga yang susah kan buat mencari nafkah. Iya bang. Sama sekarang tuh ya kan kebanyakan kan sering terfokus sama internet ya, dunia medsos itu, media sosial, dunia maya lah istilahnya. Teknologi ya. Saya tuh suka riskan lah bang, suka risih lah kalau misalkan lihat yang rame-rame yang rame-rame tren sekarang gitu. Terus ya bagi saya itu ya memang lah hiburan. Tapi kebanyakan hiburan kayak gitu, kita udah terpaku terus itu. Jadi ya saya merasakan sendiri ketika buka TikTok, scroll TikTok itu niatnya pengen lihat yang edukasi, tapi kebanyakan yang entertain kayak gitu. Bagi saya ya kecanduan bang, apalagi lihat yang joget gitu. jangan
Iya, itu juga kan salah satu apa arus ini ya, arus Apa? global ya sebenarnya ya. Elit global Iya, ya. elit global ya. Sebenarnya itu juga mereka juga bosan dengan kehidupan kayak gini. Jadi mengeluarkan ekspresi mereka ke media sosial kayak gitu ya bang. Jadi itu bisa dibilang itu apa penyatu apa sih namanya? Apa penyatu ayam telur. Penyatu umat. Oh, pemersatu umat. Pemersatu umat. Iya iya. Emang sih bang, ya yang saya rasain aja sih, yang emang sih itu tergantung individunya masing-masing ya. Tapi yang saya rasain itu, saya kecanduan bang. Aduh, scroll itu ya tetap aja lihat-lihat yang mantap-mantap kayak gitu sih bang. Itu sih ya. Itu kembali lagi lah ya, kepada kembali lagi individu ke Mang individu. Jajang. Kalau Mang Jajang pengen buka itu, saya nanti kasih linknya. Oke, ditunggu. Ditunggu link apa? Hah? Link webinar kan sekarang kan. Solawat. Sekarang kan banyak webinar, jadi ya enaklah sekarang benefit dengan adanya apa namanya COVID-19 ya, ya sedikitnya gitu dapat akses lebih jauh lah gitu, karena ketika kemarin kan seminar itu harus berangkat kemana, terus harus bayar berapa. Sekarang kan kepada gratis, terus ya bisa keakses lah kemana-mana ya, cuman ya itunya sih apa namanya feel-nya lah yang berbeda gitu. Feel-nya ya memang itu kita harus beradaptasi sih, memang harus beradaptasi. Tapi sering sering ikutan webinar atau zoom gitu kegiatan diskusi. Saya kemarin tuh apalagi sekarang kan saya lagi fokus di dunia lingkungan ya, di dunia lingkungan. Kemarin tuh ya pengen lah gitu punya basic ilmu terkait lingkungan ya. Alhamdulillah kemarin banyak gitu yang buka webinar terkait lingkungan ya, saya bisa akses gitu ya, bisa akses secara gampang lah gitu untuk saat ini. Dan sekarang juga saya ikutan acara pilah sampah kayak gitu bang. Itu dapat keakses dengan gampang sih sebetulnya, cuman ya dari feel-nya aja, dari rasanya gitu belum tidak kayak langsung gitu ya. Yang langsung ya bisa berinteraksi lah. Berarti kayak gitu kita bisa memberikan sosialisasi ya gitu ya kepada masyarakat ya mengenai sampah seperti itu ya. Iya. Maksud abang itu iya maksudnya dari webinar gitu kan tentang lingkungan hidup lah, tentang mengolah sampah yang baik yang benar kayak gimana gitu kan, terus itu terapin di masyarakat. Iya kayak gitu bang, bisa dikelola lagi gitu kan. Jadi nggak terus buang ke air gitu, ke sungai. Iya. Nggak ada sungai di Takemang misalnya. Iya emang sih ngobrolin sampah memang ya. Kemarin juga di episode di part yang kemarin saya ikut di sini gitu berbincang-bincang dengan sahabat Kamar Pergerakan. Saya juga udah nyampein terkait masalah sampah itu sih. Hostnya siapa kemarin hostnya? Hostnya itu ada sahabat Alwi yang founder daripada Kamar Pergerakan. Oh, dia founder Kamar Pergerakan ya. Terus ada krunya dengan ada co-host ya. Yaitu sahabat Tirana. Ya itu ada sih obrolan-obrolan terkait lingkungan, terkait ya buang sampah ya, khususnya kan saya fokus di sana terkait sampahnya gitu. Ya memang jadi permasalahan bersama ya. Saya juga bukan merasakan juga, saya juga belum sepenuhnya bisa membawa diri buat bisa buang sampah pada tempatnya. Seringkali kan buang sampah itu saya sendiri juga ya sering buang sampah sembarangan. Kadang kan saya merokok juga, jadi putung-putungnya itu ya seenaknya aja buang. Ya itu saya juga masih belajar lah gitu.
Karena yang kalau misalkan berbicara tentang sampah itu ya bagi saya itu mulai dari diri sendiri. Iya. Makanya saya terus belajar untuk pengembangan diri lah. Iya. Bang. Boleh saya merokok ya bang? Silakan. Apalagi bang yang perlu kita bicarakan hari ini terkait fenomena saat ini lah. Menurut abang lah penilaian abang terhadap pemerintah saat ini bagaimana lah? Coba kita membicarakan terhadap pemerintahan karena kan melihat basic nggak bisa sih bang, karena saya melihat basic abang itu ya background abang itu ilmu pemerintahan ya. Oh, bukan ilmu pemerintahan lah. Saya tahu lah bang background abang, jangan ditutup-tutupi lah bang. Bukan ditutup-tutupi. Masalahnya sekarang kita apa ya, gimana ngomongnya tuh ya, Sedang sensitif atau gimana? ya nggak pengen apa di pemerintahan sih sebenarnya. Nggak, ya menurut subjektivitas abang atau menurut pandangan abang, penilaian abang, Kalau dinilai mah ya penilaian abang terhadap pemerintah saat ini ya gitu. Bagaimana lah bang? Biar ya mudah-mudahan ini bisa dilihat sama Bapak Presiden kita. ya kan. Mudah-mudahan aja bang bisa mendapatkan apa namanya hikmah atau misal mendapatkan hasanah keilmuan. Bukan hidayah. Hidayah. Jangan dulu ke presiden, saya dulu abang minta hidayah. Jadi sebenarnya kalau ada yang ketawa tapi nggak ada suara. Gitu lah bang gitu. Ya saya ya mudah-mudahan aja gitu Bapak Jokowi gitu ya melihat gitu, melihat video kita hari ini. Insya Allah melihat melihat video kita hari ini bisa mengambil apa namanya hasanah keilmuannya, terus bisa kita bisa memberikan masukan, terus bisa diaplikasikan pada kebijakan beliau gitu, untuk mengurus Indonesia tercinta ini ya bang. Bagaimana menurut abang penilaian abang terhadap pemerintah saat ini? Ya subjektivitas abang aja lah. Berbicara mengenai pemerintahannya sekarang, gimana kan itu hak-hak demokrasi. Terus lihat semua. Menurut Mang Jajang aja gimana soal? Aku mau nanti aja di terakhir. Oke. Kayak ada yang ketawa tadi. Oke, Bang. Gimana Mang Jang? Jadi Mang Jang ya, sebenarnya Mang Jang menurut Mang Jajang ya gimana Mang Jajang sebagai mahasiswa ya sekarang ya tingkat akhir, melihat fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia khususnya kan, bagaimana sih Mang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku penguasa di dalam apa ya di dalam suatu kebijakan pemerintah saat ini gitu ya bang. Kebijakan pemerintah saat ini yang dikeluarkannya untuk masyarakat khususnya wakil rakyat DPR kan, bupati ataupun wali kota ataupun selain itulah. Bagi saya kemana sih arahnya? Bagi saya sih ya kalau misalkan perspektif dari masyarakat itu kan ya masyarakat itu ingin menerima kebijakan ya kan, bahasa kebijakan ada dari bijak ya. Ingin mendapatkan kebijakan itu ya yang bisa memihak kepada masyarakat. Ya, rakyat. Begitupun misalkan pemerintah saat ini yang mengeluarkan kebijakan ya memang ya daripada statement pemerintah saat ini juga mereka ya mau tidak mau lah bahasanya, mau tidak mau, contohnya seperti kebijakan PPKM saat ini. Yeah. Memang ketika mengeluarkan kebijakan PPKM akan berdampak buruk terhadap ekonomi UMKM masyarakat, misalkan yang dagang, terus atau yang kerja juga lah gitu, bisa di PHK karena ya
dari kebijakan PPKM ini. Ya mereka juga kayak gitu, harus istilahnya ya mereka harus mending berkorban dulu lah gitu, mending beresin dulu satu-satu daripada akhirnya kumanya daripada sekarang itu pemerintah mengeluarkan kebijakan setengah-setengah. Itu gimana ya, bakal berdampak buruk banget lah terhadap bangsa ini gitu. Mereka itu mengutamakan bangsa negara dulu lah bang, mengutamakan negara supaya bangkit daripada COVID ini dan bisa setelah itu bisa menyelesaikan hal-hal yang lain. Bagi saya itu ya cukup rumit lah, kayak buah si malakam lah sih sekarang pemerintah saat ini itu. Mereka itu ingin memberikan yang terbaik, tetapi ya kayak gini lah gitu, sulit memberikan yang terbaiknya, apalagi dengan ya dihadapkan dengan virus kayak gini, wabah kayak gini. Jadi ya kebanyakan kan kita lihat sekarang yang terjadi faktanya masyarakat ataupun penduduk lah gitu ya, nggak sesuai gitu dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang. Jadi semuanya ngelencing gitu, arahnya nggak jelas kan. Tujuannya bukan sasaran ke masyarakat, malah lebih kepada yang mempunyai kebijakan yang lebih kayak gitu. Bagi saya sih memang kenapa saya yakin pemerintah saat ini itu punya niat baik, tidak ingin menyengsarakan rakyatnya, tidak ingin merusak bangsa ini, negara ini gitu ya bang. Tapi yang saya sayangkan itu adalah oknum-oknum daripada pemerintah itu sendiri. Oknum-oknum. Pemerintah itu memang mengeluarkan kebijakan yang memang sifatnya bisa membantu masyarakat, tetapi ya terkendala dengan oknum-oknum tersebut. Contoh seperti halnya membagikan bansos. Ya itu kan kebijakan yang baik itu, membantu masyarakat untuk memenuhi sandang pangan mereka ya gitu. Nah, tetapi di situ ada oknum, terhalang dengan oknum, sehingga pada akhirnya ya citra daripada pemerintah itu rusak dengan beberapa oknum ini. Ya kayak gitu sih bang. Yang saya sayangkan itu adalah oknum-oknumnya. Kenapa mereka itu kan seorang kader. Oknum-oknum itu kan seorang kader yang sudah dibina gitu ya. Kader itu kan yang saya baca, kader itu yang dibina oleh sebuah wadah lah. Yang jelas wadah tersebut itu kan mempunyai ideologi atau misalkan binaan-binaan yang sifatnya positif, mempunyai landasan-landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kenapa mereka itu tidak memegang hal tersebut? Yang saya sayangkan hal tersebut sih bang. Itu makanya ya pesan saya untuk pemerintah saat ini ya, mudah-mudahan ini didengarlah sama yang maha kuasa ya, yang maha kuasa, bukan maha kuasa bang. yang mampu kebijakan. Semoga ya bapak-bapak yang di atas sana bisa bisa memberikan hati nurani kalian gitu terhadap masyarakat ya, oknum-oknum lah, terhadap oknum-oknum lah, jelas lah. Buat oknum-oknum mohon bertobat, dekatkan diri dengan Tuhan-Tuhan masing-masing gitu. Kalau misalkan tidak bertuhan ya kata abang gitu, yang di tulisan itu teh, kalian itu nggak tahu, saya tahu kalian itu nggak beriman, tapi junjunglah tinggi estetika, kayak gitulah bang istilahnya ya gitu. Jadi kalau misalkan bapak-bapak yang tidak beriman ya kedepankan aja lah kemanusiaannya ya kayak gitu. Ini dari saya dari abang juga, curhatan dari Mang Jajang. Dari saya doang yang mewakilkan orang Garut mewakilkan orang Garut. Enggak diwakili orang Garut. Saya bukan siapa-siapa bang, saya masyarakat biasa, pemulung lah bang. Iya kan mewakilkan warga Garut kan, lu ingin mengekspresikan itu
ya. Wah. ingin mendengarkan curhatan di media. Siapa tahu media Kamar Pergerakan sekarang sampai se-Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ya Bang lah didengar ya, Iya. ditonton lah gitu video kita hari Kita ini. harus tonton. Gitu biar bisa terbuka lah hati Iya. mereka untuk melihat apa masyarakat yang di bawah gitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Ya pesan-pesan terakhir buat kata-kata terakhir Abang lah buat pemerintah. Oh jangan kata-kata terakhir tuh. Besok aku udah gak ada lagi. Oh iya. Kata terakhir. Ya pesan-pesan aja lah Bang, pesan-pesan aja. Pesan-kesan saya. Pesan-pesan. Gimana? Pesan aja Bang. Pesan saya nih ya buat penguasa bumi khususnya. jangan bercanda Mang. Ya. Siapa? Pesan saya buat pemerintah saat ini dimanapun berada kan, baik itu di bupati, wali kota, DPRD, DPRI ataupun presiden sekalipun ya, tolonglah dilihat keluh kesah masyarakatnya kan, dimana masyarakat lebih mengedepankan perut sih. Perut ya, Mengedepankan perut ini Bang. ya bukan gitu kelaparan. Oh, kelaparan. Tolong, banyak orang-orang yang belum punya rumah ataupun akses jalan susah. Usaha tuh Bang. Hah? Usaha. Ya maksudnya kan pemerintah lebih meringankan lah beban pemerintah. Mengasih peluang kerja yang untuk pengangguran, untuk menstabilkan ekonomi lagi kan, ya sepaling segitu Mang Gijang. Ya. Segitulah. Segitu aja Bang. Ya segitu aja lah. Waktu juga saya mau balik lagi kan. Oh, udah mau ke Aceh. Iya, malam ini berangkat naik jalan. Ya mudah-mudahan Abang selamat di sana ya Bang. Jalan kaki, Mang Jangan kaki sedih itu. Udah nggak ada tiket lagi, bus pesawat udah mati semua. Ya, Nggak bisa jalan. kalau misalkan jalan sambil jalan bawa apa tulisan aja, Iya. kasihani saja. Iya, maksudnya jalan sambil tidur, kan bermimpi. Oh iya. Maksudnya jalan kaki. Ya mohon maaf untuk saat ini kami ya beginilah sharing-sharing sama Abang gitu. Ya jangan sampai dibawa bercanda tapi dibawa serius aja ya, karena ya memang secara substansi ini bisa teman-teman sahabat-sahabat ambil lah gitu. Kalau misalkan ada celengah-celengah situ ya entertain lah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bang, amin. Amin. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.